Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yuni Trimurwati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan, di bawah bimbingan Ibu Yulia Haryati sebagai pengajar praktik dan Ibu Sresi Susanti sebagai fasilitator. Berikut adalah video koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pertanyaan pemantik pertama. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat, pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Hal ini kita kenal dengan manajemen diri. Ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Empat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan untuk berelasi. Kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kaitannya dengan standar nasional pendidikan adalah pembelajaran sosial dan emosional berusaha menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran 5 KSE ini akan dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, dan mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Semua ini selaras dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi dalam Standar Nasional Pendidikan. Kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Pikiran berada dalam situasi terbaiknya jika terfokus pada situasi saat ini dan masa sekarang. Peran praktik kesadaran penuh atau mindfulness dapat membantu kita dalam menyikapi, memproses, dan merespon permasalahan yang dihadapi untuk fokus pada situasi saat ini, bukan pada kekhawatiran akan masa yang akan datang ataupun penyesalan yang akan masa yang telah berlalu. Kesadaran penuh itu sendiri dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau secara sadar pada kondisi saat sekarang. Dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami, tanpa perlu diajarkan ataupun ditumbuhkan. Praktik kesadaran penuh atau mindfulness. Pada prinsipnya, praktik kesadaran penuh merupakan segala aktivitas yang kita lakukan secara sadar. Apapun bentuk aktivitasnya, yang ditekankan adalah perhatian yang diberikan saat melakukan aktivitas tersebut. Nah, salah satu contoh untuk mempraktikkan kesadaran penuh atau mindfulness adalah menggunakan teknik STOP, yaitu S, T, O, dan P. S yaitu stop, T yaitu take a breath, O yaitu observe, dan P adalah proceed. 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku yang secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain,
termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Keempat, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, dengan melakukan pengajaran yang eksplisit. Kedua, terintegrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik. Ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Keempat, penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Pertanyaan pemantik yang kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menciptakan pembelajaran sosial emosional dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi yang nyaman bagi murid. Hal ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan yaitu menuntun anak agar bertumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak adalah bahwa nilai dan peran guru penggerak ada hal utama yang dibutuhkan seorang guru untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional di lingkungan sekolah, yaitu dengan menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak adalah dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, diharapkan murid dapat mengembangkan potensi terbaik dirinya dan membentuk karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif adalah dengan pembelajaran sosial emosional, murid, guru, dan tenaga kependidikan dapat belajar untuk mengenal emosi diri dan mengontrol diri, serta memiliki empati dan kemampuan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal ini turut membantu terbentuknya budaya positif di lingkungan sekolah. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat lebih memahami kebutuhan dan gaya belajar murid, sehingga dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar murid tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional siswa akan berkembang secara alami seiring pendewasaan diri mereka sehingga hal tersebut tidak perlu diajarkan karena akan mereka pelajari sendiri berdasarkan pengalaman kehidupan mereka masing-masing. Namun setelah mempelajari modul ini, saya baru menyadari ternyata kompetensi sosial emosional adalah hal yang penting perlu diajarkan kepada siswa sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi tantangan ke depannya. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah dengan menjadi teladan dalam menerapkan 5 kompetensi sosial emosional di sekolah, mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial emosional, dan bagaimana cara mengimplementasikan kompetensi sosial emosional pada murid dan PTK. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah pertama,
bagi murid-murid, yaitu menjadi teladan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran akademik di sekolah. Kedua, bagi rekan sejawat, yaitu melakukan penguatan kompetensi sosial emosional dengan berkolaborasi bersama rekan sejawat melalui diseminasi pembelajaran sosial emosional. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia.